Baik, terima kasih Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ummahat al-muslimat, ibu-ibu jamaah majelis taklim, khususnya adalah kelas Sirah Nabawiyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita libur dengan adanya bulan Ramadan, yang kemudian setelah Ramadan berlalu, ya mungkin mayoritas di antara ibu barangkali mudik Bu ya, pada secara umum ya, walaupun ada yang tetap misal jaga gawang ya liburan di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya. Tetapi ala kulli hal sekalian, kita sudah meninggalkan Ramadan. Ramadan sudah meninggalkan kita, yang kemudian kita berada di bulan Syawal, yang secara ringkas arti Syawal itu meningkat. Ya, salah satu pengertian Syawal itu adalah meningkat. Paling tidak ibu sekalian, dari kata meningkat itu adalah sebuah doa dan harapan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ada peningkatan, termasuk dalam hal ini adalah meningkat ya dari sisi keilmuan. Mudah-mudahan di tahun 2000 misal, kalau hijriahnya berarti berapa? 14, 40. Sekarang berapa? Masih 47 ya. 1447 hijriah. Ya misal Ramadan 1447 dengan Ramadan 1446 atau Syawal 1446 dan Syawal 1447. Ya mudah-mudahan tentunya kita ada perbedaan, diantaranya terkait dengan dari sisi kualitas ya keilmuan kita. Maka kita berharap mudah-mudahan ya wawasan kita, keilmuan kita juga kemudian bertambah, dan juga bertambah dengan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini saya tidak membuat coretan dalam bentuk PowerPoint. Ya, tetapi nanti bisa dilihat di buku yang kita pegang, yaitu buku Sirah Nabawiyah, dan kita akan masuk ke dalam halaman 103 dan seterusnya terkait dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi mencapai usia 40 tahun. Karena setelah usia 40 tahun, ya maka Rasulullah kemudian diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul. Ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang di luar nalar manusia, itu yang terjadi sebelum Nabi masuk di usia 40 tahun. Ada juga kemudian peristiwa kejadian yang kemudian dahsyat yang terjadi di luar nalar, yang itu terjadi ketika Rasul sudah diangkat menjadi Rasul. Ya maka kalau dibagi begitu ya, kita bagi misal dengan fase, itu mengalami dua fase terkait dengan peristiwa besar. Jadi ada peristiwa besar yang terjadi pada Nabi kita sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, berarti 40 tahun ke bawah. Termasuk peristiwa yang dahsyat ya terkait dengan kelahirannya. Apa saja misal yang terjadi ketika kemudian Rasul, ketika di usia anak-anak, apa saja yang terjadi. Ya ketika Rasul kemudian di usia sudah mulai remaja, ikut bisnis, ikut dagang dengan pamannya Abu Thalib, ada tidak Bu peristiwa yang dahsyat juga? Diiringi juga ya dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Nah maka ibu sekalian, oleh sebab itu kita mengenal nanti ada yang namanya mukjizat dan ada yang namanya irhasat. Irhasat bahasa Arab, mukjizat bahasa Arab juga. Ya jadi intinya mukjizat itu peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia, yang terjadi pada Rasul di usia pasca 40 tahun. Ya jadi setelah diangkat jadi Rasul, ada peristiwa dahsyat di luar nalar kita. Itu namanya apa Bu? Mukjizat.
Ya, jadi mukjizat itu adalah yang terjadi pada diri Rasul. Ya, setelah Rasul diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, kemudian terjadi peristiwa seperti Isra Mi'raj. Ya, nanti terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kan mukjizat tuh ya. Atau misal Nabi ya ketika kemudian mengunjungi melewati ada seorang keluarga, ibu, ya seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang miskin, yang kemudian Rasul minta air susu daripada kambingnya, ternyata tidak keluar susu. Oleh Rasul diusap, kemudian keluar. Itu kan peristiwa pasca 40 tahun. Ya, peristiwa yang terjadi ketika Rasul sudah diangkat menjadi nabi dan seorang rasul. Tapi Ibu sekalian, ada juga peristiwa yang kemudian terjadi di bawah usia 40 tahun. Dalam arti peristiwa dahsyat yang terjadi kemudian di luar nalar dan di luar kemampuan otak manusia, itu terjadi pada diri Rasul, dan ini terjadi sebelum usia berapa, Bu? 40 tahun. Maka disebut bukan mukjizat namanya. Ya, tapi disebut apa? Irhasat dalam bahasa Arab. Irhasat itu peristiwa yang terjadi pada diri Rasul di luar nalar manusia, tetapi terjadinya ketika apa? Rasul belum menjadi seorang Rasul, Nabi belum menjadi seorang Nabi, masih ya nama Muhammad, belum menyandang gelar Rasulullah, belum menyandang gelar Nabi, Nabiullah, atau ringkasnya peristiwa yang terjadi sebelum usia 40 tahun. Yaitu namanya irhasat. Ya, maka di pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan irhasat itu. Nah, oleh sebab itu Ibu sekalian, dalam buku halaman 103 ya ini disebutkan terkait dengan hari kelahiran Rasul. Ya, sebagaimana yang sudah kita maklumi, sebagaimana yang sudah kita ketahui, Rasul itu lahir di tahun tahun awal disebut dengan tahun gajah. Ya, tahun gajah karena dulu sempat terjadi peristiwa ya terkait dengan ada upaya penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh siapa? Raja Abraha. Masih ingat barangkali Bu ya? Di bulan-bulan lalu sudah kita bahas ya, pasukan Abraha ketika akan menyerang Ka'bah, maka yang memelihara Ka'bah, yang merawat Ka'bah saat itu adalah Abdul Muthalib. Ya, maka apa? Kalau saja unta itu punya pemeliharanya, yaitu manusia, termasuk Abdul Muthalib itu hanya pemelihara unta. Ya, tetapi terkait dengan yang melindungi, memelihara Ka'bah, ada namanya apa? Rabbul Ka'bah. Ya, Ka'bah punya Tuhan, Ka'bah punya pemelihara perawatnya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abdul Muthalib menyerahkan urusan Ka'bah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah lindungi. Ya, sehingga turun surat apa, Bu? Al-Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan arti fil artinya apa, Bu? Gajah. Ya, jadi terjadi peristiwa perang gitu ya, peristiwa perang gajah yang kemudian yang turun tangan itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini di buku disebutkan Rasulullah lahir pada hari Senin pagi. Ya, pada hari Senin pagi di tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, yang lain ada yang mengatakan coba lahirnya Nabi tanggal berapa? Kalau di sejarah yang lain berapa? 12. Ya, jadi ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 16 Rabiul Awal. Terjadi silang pendapat. Ya, jadi Ibu perlu digarisbawahi, tanggal kelahiran Rasul itu para ulama berbeda atau berselisih pendapat. Tapi tentang wafatnya Rasul itu sepakat. Ya, wafatnya Rasul itu tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga ada sebagian kalangan mengatakan kalau ada orang yang memperingati ya dengan apa istilah Maulid Nabi begitu ya, Maulid Nabi kemudian dipastikan ada tanggal 12. Arti Maulid apa, Bu? Kan hari lahir. Ya, kelahiran. Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tadi kita sampaikan terkait dengan lahirnya Rasul itu para ulama silang pendapat. 9, 12, 16, 18 terjadi silang pendapat. Ya, tapi terkait dengan wafatnya Rasul itu sepakat.
tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sehingga kemudian ketika ada mengatakan peringatan Maulid Nabi, ya kemudian dengan disemarakkan, semarak begitu, yang kemudian dipastikan kalau itu adalah 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran. Nah, ini masih terjadi silang pendapat, ya sehingga yang pasti bukan memperingati kelahiran Nabi, yang sudah pasti itu apa? Memperingati kematian Rasul. Itu yang sudah pasti. Ya karena Rasulullah itu para ulama sepakat wafatnya di 12 Rabiul Awal. Nah, ala kulli hal sekalian, di sini disebutkan di hari Senin itu karena ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi, kita bisa memastikan Rasul itu lahir di hari Senin. Ada hadis Nabi terkait dengan hadis tentang disunnahkannya puasa hari Senin dan Kamis. Kan sempat, ya kenapa puasanya hari Senin? Nabi nyatakan di hari Senin itu aku dilahirkan. Adapun hari Kamis itu terkait apa, Bu? Ya disebutkan di antaranya adalah amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga ketika amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin ketika amalanku diangkat, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Ya dulu sudah kita bahas, amalan diangkat kepada Allah itu ada yang sifatnya harian, yaitu waktu asar dan waktu salat subuh, pergantian dulu. Ya ada dua grup malaikat, ya malaikat malam dan malaikat siang. Kan pergantiannya di waktu salat kapan, Bu? Waktu subuh dan waktu asar. Ya sehingga ketika misal malaikat yang akan shiftnya gitu ya, kalau bahasa kita dengan shift, ya shift siang dan malam itu, ya ketika yang subuh diganti nanti dengan yang kan nanti gitu, Bu, subuh sampai asar sampai subuh. Ketika terjadi pergantian itu, malaikat yang kemudian naik ke atas, ketika Allah mengatakan, apa yang sedang dilakukan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Ya karena tadi ketika kalian ditinggalkan sedang salat asar, maka malaikat mengatakan hamba-hamba sedang melakukan salat asar, melakukan amal saleh. Dan ketika kemudian salat subuh, ya kemudian terjadi pergantian juga, maka malaikat yang selesai, kemudian ketika ditanya apa yang sedang dilakukan hamba-hambaku, ya maka hamba-hambamu sedang melakukan apa? Ibadah, ya salat. Nah maka itu yang sifatnya harian. Tapi ada juga amalan saleh itu diangkat kepada Allah yang sifatnya pekanan. Nah pekanan itu di hari Kamis. Dan ada juga amalan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sifatnya tahunan. Tahunan itu terjadi di bulan apa, Bu? Dulu sudah lewat. Di bulan apa? Selain Ramadan, ya ada yang lain? Coba yang dikenal dengan istilah bulan tutup buku. Nah, itu bulan apa tuh? Bulan? Ibu-ibu lupa ya. Bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban itu, di pertengahan bulan Sya'ban, Allah melihat hati-hati para hamba, ya yang kemudian di bulan Sya'ban di pertengahan bulan itu, Allah kemudian ampuni seluruh dosa seluruh hamba kecuali yang punya dua sifat. Ya, yaitu yang musyrik, yang persekutukan Allah, dan yang kedua yang apa, Bu? Yang bermusuhan. Yang bermusuhan di sini maksudnya bermusuhan karena faktor hasad. Ya, karena faktor hasad, karena faktor iri, ya dengki dan seterusnya. Baik, ibu sekalian, maka di sini dipastikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir di harinya hari Senin. Ya, tahun gajah di bulan Rabiul Awal, yang kemudian ini bertepatan kalau dengan Masehinya adalah tanggal 20 atau 22 April tahun 571 ya Masehi atau Miladiah. Nah, ibu sekalian, ketika Rasulullah ini lahir, ini yang kita maksud, ada peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, Bu, disebutkan dalam riwayatnya ketika ibu Rasul menceritakan ketika melahirkan Rasulullah SAW, maka kemudian apa? Ibunya mengatakan, aku melihat cahaya ya, yang keluar dari kemaluanku. Jadi ketika Rasulullah lahir itu ada cahaya, ya, cahaya yang kemudian keluar dari faraj ibunda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menyinari istana-istana di bumi Syam. Ya, itu kan peristiwa dahsyat tuh. Ya, peristiwa dahsyat
peristiwa yang kemudian menggambarkan Islam itu nanti akan sampai kepada seluruh dunia, ya termasuk di negeri Syam tadi. Demikian juga ya dengan peristiwa yang dahsyat yang lainnya, yaitu ketika Rasulullah kemudian lahir, 14 tiang atau balkon, 14 balkon istana ya kekaisaran berarti Persia itu roboh. Ya ketika Rasulullah lahir, maka balkon-balkon istana kaisar Persia itu tumbang. Ya berarti negeri Syam, kemudian juga apa Bu? Persia. Ya demikian juga dengan di sini disebutkan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu padam. Jadi mereka sedang nyembah-nyembah api, Rasulullah lahir itu padam. Ya demikian juga dengan runtuhnya beberapa gereja. Ya di daerah Buhairah. Ini kan yang ke arah Syam. Berarti paling tidak nih Bu, ya paling tidak terkait dengan peristiwa dahsyat terjadi di bumi Syam, ya dengan ketika Rasulullah lahir dari farj ibunda Rasul keluar cahaya, kemudian sampai menyinari tiang-tiang istana di negeri Syam. Peristiwa yang kedua gimana Bu? Yaitu robohnya, ambruknya 14 balkon ya istana, ya istana Kisra. Kisra ini ya kaisar. Ya, demikian juga dengan padamnya api, ya api Majusi yang hari ini kalau Majusi itu dulu ya basisnya kalau hari ini di Iran. Ya hari ini di Iran kan berarti ada Iran, Kufah, ya kemudian ada Syam. Syam hari ini ada Yordan, Suriah, Lebanon dan Palestina. Ya. Ini ya negara-negara yang masih sampai hari ini ya masih terjadi konflik. Ya demikian juga dengan gereja. Ini menggambarkan tentang ya berita yang kemudian Islam nanti suatu saat dengan diutusnya Rasulullah SAW akan sampai kepada mereka. Ya bahkan nanti juga Nabi menyatakan, aku diperlihatkan Allah dari timur sampai barat. Ya jadi timur sampai barat artinya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cahaya Islam akan masuk. Kira-kira Bu di daerah kutub ada orang Islam tidak? Daerah kutub ada Bu ya? Daerah kutub ada. Ya, artinya dari ujung ke ujung, ya walaupun tentunya dari sisi jumlah manakah yang terbanyak Islam ataukah non Islam. Ya misal yang terbanyak urutannya siapa Bu? Kalau penganut agama itu. Satu, misal Nasara. Ya Kristen dengan beragam bentuk Kristennya. Yang kemudian yang kedua, Islam. Walaupun yang lain mengatakan Islam sudah mengimbangi. Ya mengimbangi jumlah daripada kalangan Nasara. Nah, ala kulli hal sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terkait dengan cahaya, terkait dengan runtuhnya balkon, terkait dengan padamnya api yang disembah oleh kalangan Majusi, ini peristiwa dahsyat, peristiwa besar. Itu bukan mukjizat namanya, tapi apa Bu? Irhasat. Ya, jadi irhasat itu adalah peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia, yang bicarakan hanya hati dan keimanan saja. Ya, selama itu riwayatnya benar, selama itu ada dasarnya, sudah kita katakan, ya Pak, saya percaya, saya yakin dengan peristiwa itu. Dan itu bagian daripada ya irhasat, peristiwa yang dahsyat yang terjadi sebelum Nabi kita diangkat menjadi seorang Rasul. Walaupun Ibu, ini penulis buku menyebutkan, namun Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Nah ini Syekh Muhammad Al-Ghazali ini kita hormati. Ya beliau orang Mesir. Beliau ya seangkatan dengan salah Syekh Yusuf Qaradawi. Ya beliau sudah wafat. Beliau termasuk yang tidak percaya, tidak meyakini peristiwa itu. Ya dalam bukunya beliau juga nulis buku tuh. Ya nulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Termasuk beliau juga bisa mengingkari ya terkait dengan hadis bolehnya minum sambil berdiri. Kan ada Bu. Ya dalam riwayat Imam Bukhari membuat bab bolehnya minum sambil berdiri. Ya, tapi ini kalaupun itu sebuah kekeliruan, ya ini manusiawi. Ya, manusiawi dan kita hormati. Yang kemudian beliau juga sudah wafat. Ya mudah-mudahan seluruh dosa beliau, kesalahan beliau termasuk kita lebih utamanya ya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian Ibu sekalian,
Maka ketika kemudian Rasulullah sudah lahir, ya, kemudian Aminah ibunda Rasul itu kemudian mengirimnya ke kakeknya. Siapa kakeknya Rasul, Bu? Ya, kepada Abdul Muttalib. Karena ketika Rasulullah lahir, ayahnya masih hidup atau sudah wafat, Bu? Sudah wafat. Ya, jadi Abdullah ayahanda Rasul wafat ketika Rasul masih berada di kandungan. Dan dikubur di mana? Ya, di kota namanya kalau sekarang kota Abwa. Ya, Abwa mungkin dari Mekah itu ke Abwa sekitar, disebutkan di sini ya, ada sekitar 400 km. Sekitar 400 km, perjalanan cukup jauh. Dari Bekasi bisa sampai mana, Bu? 400 km itu. Cirebon aja 200 sekian. Oh, Semarang. Ya, lumayan jauh, Bu, ya. Apalagi zaman dulu kan belum ada kereta api, belum ada bus, ya. Belum ada kendaraan, belum ada pesawat dan seterusnya, baru ada. Yang ada kan paling banter unta. Ya, unta, kuda, atau rata-rata ya yang hidupnya pas-pasan misalnya dengan keledai. Nah, Ibu sekalian, maka dibawa kepada kakeknya Abdul Muttalib yang kemudian oleh sang kakek ya kemudian dibawanya ke dalam Ka'bah. Kan ini kakeknya kan pengurus atau penguasa. Ya, tanda kutip ya, penguasa Ka'bah saat itu adalah Abdul Muttalib. Karena dulu sudah kita bahas bahwasannya Ka'bah itu didirikan oleh siapa, Bu? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim kemudian pulang ke Palestina, maka yang menjadi pemimpin Mekah, ya termasuk yang menjadi pemimpin di Ka'bah, siapa, Bu? Nabi Ismail. Ya, jadi yang punya kekuasaan itu Nabi Ismail. Kemudian Ismail wafat, ya kemudian dilanjutkan oleh anaknya wafat, dilanjutkan oleh anak cucunya terus. Dulu sudah kita bahas. Sekitar 20 abad. Berarti berapa tahun tuh, Bu? 20 abad. Berarti sekitar 2000. Betul, Bu, ya? Sekitar 2000 tahun. Ka'bah itu dikuasai oleh keturunan Nabi Ismail. Ya, baru nanti ketika ada pasukan Nebukadnezar, ya kemudian kocar-kacir keturunan Nabi Ismail kemudian pindah ke Yaman, pindah ke mana? Ya, maka baru berikutnya Ka'bah dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Ya, dulu sudah kita bahas, termasuk diantaranya adalah yang orang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim. Masih ingat, Bu? Agama Nabi Ismail itu dirubah oleh siapa? Amru bin Luhai. Itu yang nyembeli ya unta, kambing dipersembahkan untuk, kan Ka'bah itu dulu di sekitar Ka'bah ada apa, Bu? Ada berhala. Ya, ada 360 berhala. Ya, kemudian ada Hubal dan seterusnya. Nah, itu Mekah ketika itu dipegang oleh orang ini. Dan itu bukan dari jalur Nabi Ismail. Ya, jadi Bani Khuza'ah itu bukan dari jalur Bani Ismail. Itu sudah kabilah lain. Ya, sudah keturunan lain. Nah, maka baru kemudian ketika generasi ini kemudian tumbang, muncul nanti berikutnya yang namanya siapa, Bu? Qusay. Masih ingat, Bu, ya? Qusay bin Kilab. Itu kan nenek moyangnya Nabi itu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus nanti ada ya bin Hashim, terus nanti berikutnya Qusay. Nah, Qusay itu kemudian dari kalangan Quraisy, itu masih bagian daripada nenek moyangnya Rasul, baru diambil alih lagi. Ya, diambil alih lagi sampai kemudian dalam halaman ini yaitu dipegang ya oleh kakek Rasul bernama Abdul Muttalib dan diberi namanya Muhammad. Ya, namanya Muhammad, dan nama Muhammad itu untuk di Arab ketika itu umumnya dan di kalangan Quraisy secara khusus belum ada yang punya nama. Coba aja, Bu. Misal di kita lah di Indonesia ada yang punya nama aneh misal namanya. Ya, kan bisa jadi kaget, Bu, ya. Atau misal di antara nama yang aneh itu yang masih langka gitu. Misal di Bekasi kayaknya langka lah ada. Kan dulu sempat muncul ada KTP namanya Setan gitu ya. Yang punya KTP namanya Setan. Kalau ada di Bekasi atau misalnya di komplek. Ini komplek mana, Bu? Di sini? Ini namanya komplek perumahan apa? Oh, Galaksi. Ya, misal ada data di komplek Galaksi ada namanya Bapak Haji Setan misal. Itu aneh tidak, Bu? Aneh. Nah,
keanehan itu terjadi pada nama Nabi Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad tuh nggak ada. Satu-satunya yang punya nama Muhammad adalah beliau. Ya, jadi ini termasuk diantara keanehan ya yang terjadi pada diri Rasul, di mana Abdul Muthalib memberi nama ya cucunya dengan nama Muhammad, yang kemudian disebutkan oleh penulis beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Yaitu di halaman 105 Bu ya. Jadi Rasul disunat, dikhitan di usia 7 hari setelah lahir. Ibu sekalian, terkait dengan masalah Rasulullah SAW disunat, itu ada beragam versi. Ya, versi pertama mengatakan Rasulullah disunat di hari ke-7. Yang nyunat siapa Bu? Kira-kira yang mengkhitan Rasul di hari ke-7 siapa? Ini juga ada silang pendapat. Ya, tetapi kalau mengacu kepada buku, disunat pada hari ke-7, yang memberi nama adalah Abdul Muthalib, yang membawa ke dalam Ka'bah adalah Abdul Muthalib, berarti yang menyunat Rasul adalah Abdul Muthalib. Ya, maka pendapat yang pertama mengatakan Rasulullah dikhitan di usia 7 hari setelah lahir, dan yang mengkhitan adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi ada pendapat yang lain Bu. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Rasulullah lahir dan pas dibuka itu sudah disunat. Nah, ketika kemudian Rasul lahir dalam keadaan sudah disunat, muncul pertanyaan, siapa yang nyunat? Kira-kira siapa Bu? Allah pakai tangan siapa? Ya. Nah, itu ada silang pendapat. Ya, jadi ada 2 pendapat besar yang menyatakan yang pertama Rasul dikhitan di usia ke-7 bukan 7 tahun Bu ya, 7 hari. Yang kemudian pendapat yang kedua Rasul dikhitan dalam keadaan lahir itu sudah dalam keadaan apa? Disunat. Maka dia mengatakan yang nyunatnya adalah Jibril. Ya, jadi kalau hari ke-7 adalah Abdul Muthalib, bagi pendapat yang mengatakan Rasul itu dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, ya maka dikatakan ya melalui tangan Allah gitu ya, tapi langsung Allah. Ya, kemudian malaikat, termasuk yang mengatakan hari ke-7 juga yang mengatakan itu malaikat Jibril. Ala kulli hal sekalian, ini adalah terjadi silang pendapat, tapi poin pentingnya di sini terkait dengan apa Bu? Pentingnya ya khitan, khususnya bagi kaum laki-laki. Ya, karena bagaimanapun Rasulullah seorang nabi, seorang rasul, maka Rasul pernah mengatakan ada 5 perkara yang fitrah, atau dalam hadis yang lain ada 10 yang menjadi fitrah manusia. Di antara 10 itu apa Bu? Khitan. Ya, terkait dengan khitan, maka poin penting daripada sirah nabawiyah yang kita ambil ini, ya kalau nabi kita dikhitan dan bapaknya para nabi, nenek moyangnya Rasul itu Ibrahim, Nabi Ibrahim gimana Bu? Nabi Ibrahim dikhitan tidak Bu? Ya, Nabi Ibrahim tidak dikhitan dalam riwayat sampai usia 80 tahun. Ya, setelah 80 tahun baru dikhitan. Ya, riwayat yang lain mengatakan kalau yang 80 tahun itu riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi Nabi Ibrahim dikhitan di usia 80 tahun riwayat Imam Bukhari. Tapi ada riwayat yang lain Imam Baihaqi mengatakan Nabi Ibrahim dikhitan di usia 120 tahun. Dan setelah dikhitan itu Nabi Ibrahim masih hidup selama 80 tahun. Berarti usia Nabi Ibrahim berapa? 200. Itu kalau mengacu riwayat Imam Baihaqi. Tetapi yang kuat Allah a'lam adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang menyebutkan ukhtutina Ibrahim wa huwa ibnu thamanuna wa ukhtutina bil qadum. Ya, ada hadis dalam riwayat Bukhari menyebutkan Nabi Ibrahim disunat ketika usia 80 tahun dan beliau menyunat dirinya sendiri dengan menggunakan kapak yang terbuat dari batu. Bukan pakai laser Bu ya. Bukan pakai laser, enggak disuntik dulu. Ya. Dan yang nyunat bukan orang lain Bu. Ya, nyunat diri sendiri, jadi sakitnya tuh double gitu. Ya, kita kan kalau melukai dari sendiri kan sakit Bu.
Coba aja ibu ambil jarum suntik, nyuntik sendiri, dengan disuntikan orang lain, saya yakin lah masih sakit. Ya nyuntik sendiri. Ya ini, ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya poin penting dalam terkait dengan khitannya Rasulullah, ya terlepas dari silang pendapat yang ada, maka di sini para ulama berbicara ya tentang khitan. Ya bagi laki-laki itu, maka yang pertama mengacu kepada Nabi Muhammad, beliau dikhitan. Yang kemudian sebelumnya yaitu bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim juga dikhitan. Ya, demikian juga dengan tadi ya termasuk bagian daripada 5 atau 10 fitrah manusia, itu juga ada khitan di situ. Ya sehingga para ulama menyatakan khitan itu wajib bagi laki-laki. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat yang lain. Khitan itu ada sunnah muakkadah bagi laki-laki, tapi ini lemah nih. Ya, lemah. Ya walaupun nanti ada pembahasan khusus, lantas bagaimana dengan kaum perempuan? Ya, jadi ada pendapat yang menyatakan wajib bagi laki-laki, kemudian mukramah linisa. Bagi wanita yang mau khitan itu sangat dimuliakan. Artinya yang dikhitan dan yang tidak, mulia yang mana? Kalau menurut satu pendapat, ya, itu mulia yang dikhitan. Yang lain mengatakan wajib bagi laki-laki, juga wajib bagi perempuan. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah diantara hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan idza taqal khitanani, coba dilihat ya. Idza iltaqa al khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau dua yang sudah dikhitan bertemu dalam arti berhubungan, yang maksud dengan dua yang dikhitan istri dan suami, ya ketika si istri dan suami kemudian berhubungan, tapi Nabi menggunakan redaksi gimana Bu? Nabi menggunakan kata-kata kalau dua yang sudah dikhitan bertemu, ya artinya apa? Suami dan istri. Nabi menggunakan kata-kata dua yang sudah dikhitan. Jadi Nabi menyebutkan laki-laki yang dikhitan, kemudian perempuan yang dikhitan, kalau sudah bertemu berhubungan, maka Nabi mengatakan wajib mandi, meskipun tidak apa Bu? Ya tidak keluar. Dan arti misal berhubungan, ya kemudian tidak sampai keluar. Misal suami tidak mengeluarkan spermanya, ya yang penting sudah ada hubungan, maka wajib mandi. Ya maka ini tentunya kalau lari ke fikih lebih luas lagi. Ya tetapi bagi para ulama yang menyatakan khitan itu wajib bagi laki dan perempuan adalah hadis yang tadi. Ya maka ibu sekalian, ya tentunya kadang ya di antara ulama ada yang mengatakan terkait dengan khitan itu yang jelas wajib bagi laki-laki. Ya adapun yang perempuan juga perlu dilihat kondisinya. Maka di sini perlu melibatkan siapa Bu? Medis. Ya nanti kan medis lebih tahu. Ya misal di dokter di Jogja ada seorang dokter yang memang dia termasuk spesialis ya untuk khitan wanita. Itu kan nanti dilihat. Ya yang salah kaprah itu yang sebagian kalangan. Ya asal saja. Ya asal saja karena ada tipe, mohon maaf itu Bu ya. Ada tipe wanita secara medis, oh ini nggak perlu dikhitan. Ya, tetapi kemudian ada yang lain secara medis, oh iya ini khitan. Ya, tapi khitannya perempuan itu ada khusus. Ya, jadi tidak dalam arti tidak dipotong. Ya, ini ada yang memang perlu dipotong tapi ya mohon maaf itu agak sedikit vulgar ya. Ya, tapi ada yang cukup dengan digores. Ya, ini yang tahu tentunya medis. Ya, yang tahu medis dan kalau zaman dulu kan tidak melibatkan secara medis. Ya hari ini medis ya sudah perlu dilibatkan. Ya apakah boleh atau tidak, ini khusus untuk yang kaum wanita. Ya tetapi terkait dengan yang laki-laki ya maka jelas. Ya, dalam secara ringkas pendapat khitan itu maka ada pendapat yang mengatakan wajib bagi laki, sunnah bagi perempuan. Wajib bagi laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang lainnya adalah sunnah muakkadah ya bagi laki-laki, yang kemudian perempuan tidak usah. Ini pendapat yang keliru. Ya kalau dikatakan khitan itu sunnah muakkadah bagi laki-laki,
Ya, karena ada kaitan dengan apa, Bu? Keabsahan sholat. Ya, ada kaitan keabsahan sholat terkait dengan toharoh. Ya, demikian juga belum lagi dari aspek yang lain, ya, terkait dengan kebersihan dan seterusnya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sini jelas terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dilahirkan, setelah lahir dibawa ke kakeknya, diberi nama siapa, Bu? Muhammad, yang kemudian diajak masuk ke dalam Ka'bah, yang kemudian berikutnya di khitan. Ya, dan khitan, Ibu, ini jangan sampai diantara ada misal cucu atau anak. Kalau dilihat, Bu, tadi, Bu, ya, Rasul di khitan usia berapa? 7 hari. Coba, Bu, kalau secara medis 7 hari itu gimana, Bu? Kalau di kita nih, dari sisi medis bagaimana, dan dari sisi perasaan ibu selaku ibu gimana, Bu? Tega enggak, Bu? Anak yang baru masih merah begitu ya, langsung disunat. Nah, ini kan otomatis harus melibatkan medis ini. Ya, tidak boleh hanya melibatkan dari sisi teori. Ini berhubung kata Pak Ustadz, ya, dalam buku sirah, Rasul disunat usia 7 hari, sudah. Ya, nanti kalau ada cucu, kalau ada anak, udah langsung potong saja. Nah, mungkin hari ini harus lihat kondisinya juga secara medis. Walaupun di barat ada juga di sebagian masyarakat Indonesia, ada juga, Bu. Ada yang saya tahu orangnya sama ini masih ada. Itu anaknya masih kecil, baru lahir sekitar 7 tahun, dia tekstual, dia literal. Dia sunat anaknya. Usia 7 tahun. Usia 7 hari. Ya. Nah, ini ibu sekalian. Nah, terkait dengan bagaimana praktek hari ini, boleh atau tidak. Nah, ini perlukan pengkajian dari sisi medis. Ya, apakah sudah boleh atau tidak? Ya, usia 7 hari kemudian di khitan. Karena ada riwayat, Bu sekalian. Ada riwayat usia bayi 7 hari itu, di dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengkhitan Hasan dan Husain. Itu di usia 7 hari. Yang kemudian mencukur, ya, di usia 7 hari. Kemudian menyembelih hewan, ya, kambing untuk akikah usia berapa? 7 hari. Ya, jadi dalam riwayat disebutkan terkait dengan khitan usia 7 hari, kemudian melakukan akikah usia 7 hari, kemudian juga demikian mencukur rambut usia 7 hari, ya, termasuk memberi nama, ya, mengumumkan ke publik namanya, itu juga di usia 7 hari. Kan begitu, Bu, ya, ketika akikah itu, ya, misal akikah langsung kan, ya, misal di bingkisan akikahnya gitu ya, tertulis, ya, akikah disebutkan namanya, ya, nama binti atau bin fulan, itu kan 7 hari, ya, mulai disebar namanya. Ya, tetapi sekali lagi penekanannya tidak ada salahnya kalau untuk hari ini, ya, harus melihat dari sisi medis terkait dengan wajib khitan. Arti wajib itu gimana, Bu? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan dapat dosa. Nah, anak itu menjadi wajib di khitan, terkena wajibnya itu kapan? Patokannya selama anak itu belum balik. Jadi ketika anak itu belum balik, belum wajib sebenarnya khitan. Nah, oleh sebab itu terkait dengan 7 hari, terkait dengan hari yang lain dan berikutnya, maka 7 hari itu adalah berlaku bagi orang tertentu, anak tertentu, di kondisi tertentu, yang kemudian juga bukan bersifat wajib. Ya, artinya gini, tidak diwajibkan bagi anak yang lahir ketika dimasuk usia 7 hari, tidak wajib bagi dia untuk di khitan, karena wajibnya itu ketika anak sudah balik. Ya, misal anak sudah balik kan, sudah sholat gimana, Bu? Ya, sudah wajib. Maka tidak boleh dia sholat. Ya, kecuali setelah melakukan khitan dulu, karena kaitan dengan taharah. Ya, ada kaitan terkait dengan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu harus suci, harus bersih. Nah, jadi kalau ada anak misal usia SD 2 tahun, kelas 2 gitu, Bu, ya. Itu sudah balik belum, Bu? Kan belum. Ya, intinya tadi selama anak itu belum balik, itu masih diperbolehkan.
Ya, untuk tidak dikhitan dalam arti khitan itu bagi orang yang belum balik hukumnya apa? Belum wajib. Kalaupun ada sifatnya anjuran, entah nanti di usia 7 hari, entah di 7 bulan, entah di usia 7 tahun. Ya, selama anak itu kemudian belum balik, maka kemudian apa? Bolehkan ya untuk tidak khitan dulu. Tapi kalaupun dia sudah balik, wajib untuk di khitan, termasuk ibu sekalian, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam usianya 40 tahun, ya. Kemudian misal 50 tahun, tetap dianjurkan untuk khitan. Kenapa begitu? Karena dari riwayat ibu sekalian, ada seorang yang baru masuk Islam datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, syahadatkan saya. Ya Rasul, saya ingin masuk Islam. Akhirnya kata Nabi apa, Bu? Alqi angka sya'rul kufri. Ya, jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ya, wahai sahabat, wahai fulan, kalau kamu benar-benar masuk Islam dan sudah kuat, ya mantap masuk Islam dan kamu sudah syahadat, maka apa? Buanglah maksudnya apa? Ikhtatin wa alqi sya'rul kufri. Nabi mengatakan sunatlah. Ya, jadi termasuk yang diperintahkan Nabi setelah orang itu masuk Islam apa, Bu? Sunat. Karena nanti, Bu sekalian, ketika sudah syahadat kan nggak mungkin, ya dia libur dulu dari Islamnya. Udahlah, saya mau libur dulu, salatnya nanti. Boleh tidak, Bu? Kan tidak boleh. Ya, tauhidnya, akidahnya dikuatkan, kemudian diajak, disuruh untuk melakukan salat. Ya, bahkan salatnya itu ngikut dulu nggak apa-apa, ikut-ikutan dulu nggak apa-apa. Yang lain imamnya ruku, dia ruku, itu nggak apa-apa. Ya, atau misal dia cukup dengan membaca dengan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Misal Al-Fatihah belum hafal, surat belum hafal, baca itu dulu nggak apa-apa. Ya, artinya apa? Bagi orang yang mu'allaf, bagi orang yang baru masuk Islam, bagi orang yang sudah bersyahadat, dia tetap apa? Diperintahkan untuk salat. Maka dalam rangka keabsahan salat itu, ya bagi orang yang baru masuk Islam harus dikhitan. Walaupun Ibu, dalam hal ini para ulama mengatakan orang yang baru masuk Islam itu jangan ditakut-takuti dengan sunat. Ya Pak, ya nanti kalau Bapak ini mau masuk Islam syahadat, ingat loh Pak, nanti Bapak akan disunat itu. Akhirnya si bapaknya mikir, waduh, nggak jadi aja lah masuk Islamnya. Ya, jadi tidak jadi masuk Islam gara-gara apa? Takut disunat. Kan udah besar ya, artinya usianya udah besar. Ya, dia bisa jadi malu, dia kemudian dan seterusnya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian orang yang masih lemah imannya itu, orang yang sudah tertarik Islam, jangan ditakut-takuti. Ya, ditakut-takuti dulu dengan hati-hati Pak. Ya, nanti kalau udah masuk Islam apa harus siap. Ya, untuk apa? Sunat. Dia mikir, aduh, nanti kalau saya syahadat besok pada saya udah pesan tiket mau pergi. Ya, masa saya harus nunggu selesai sembuh dulu. Ya, sudah biarkan dulu. Ya, kuatkan dulu syahadatkan dulu, kuatkan akidahnya, kuatkan tauhidnya, nanti dia akan minta sendiri. Ya, dia akan minta sendiri. Kalau imannya sudah kuat, kemudian dia sudah punya trust gitu ya, percaya dengan Islam, ya pada akhirnya dia akan minta sendiri. Ya, ini ada wallahu alam betul atau tidaknya. Ya, ada sebagian mengatakan begitu, ada orang yang tidak jadi masuk Islam gara-gara takut di sunat. Ya, bahkan ada orang yang tidak jadi masuk Islam gara-gara ditakut-takuti dulu dengan kehidupan akhirat. Ya, nanti Bapak kalau masuk Islam ya dalam Islam itu ada nanti di hari akhir akan nyebrang jembatan, namanya apa Bu? Ada sirat. Ya, bagaimana tajamnya jembatan itu. Kemudian bagaimana kiri kanannya, kemudian bagaimana nanti akan ada apa? Kalalib itu jejaring ya. Apa namanya? Pancing ya. Kayak pancing itu yang orang-orang terjaring. Ya, dia mikir, waduh nanti ada siksa kubur, dia udah takut duluan. Ya, sehingga syahadatnya katanya apa? Dia diundur dulu. Ya, mikir-mikir dulu. Ya, ternyata masuk Islam, wah, menyeramkan. Ya, masuk Islam menakutkan, akhirnya apa? Tidak jadi, gara-gara mikir kubur, mikir kemudian siksa kubur, mikir nanti di akhirat. Yang kemudian mikir juga terkait dengan masalah apa, Bu? Masalah kita. Nah, Ibu sekalian,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita ambil pendapat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan khitan, ini termasuk bagian daripada apa Bu? Peristiwa besar. Ya. Jadi ini termasuk kalaupun itu diambil riwayatnya, kita ambil pendapat itu bahwasanya orang yang misal orang yang kemudian diketahui lahir tapi sudah ada khitan oleh Rasulullah, ini kan termasuk bagian dari apa Bu? Bagian daripada peristiwa yang bisa jadi di luar nalar manusia. Ataupun misal kita ambil ya terkait dengan Rasulullah SAW kemudian dikhitan di usia 7 hari, ini juga termasuk langka. Langka tidak nih Bu? Anak bayi, ya artinya kan di luar mainstream ya, secara umum orang-orang pada umumnya, anak-anak pada umumnya jarang ditemukan yang dikhitan di usia 7 hari, jarang. Ya walaupun nanti Ibu silakan diperiksa lagi ya pendapat dunia barat. Ya pendapat dunia barat, bagaimana dokter-dokter atau sarjana-sarjana barat yang kafir memandang sunat di usia 7 hari itu bagaimana. Yang saya pernah baca juga mereka berdecak kagum. Ya artinya 7 hari itu tidak ada masalah. Ya tapi tadi dikembalikan kepada kondisi sang anak. Ya karena kondisi Rasul itu Ibu, usia 2 tahunnya Rasul dengan usia 2 tahunnya anak yang lain, pertumbuhannya sama tidak Bu? Kan tidak, Rasul lebih. Ya bahkan nanti akan kita lihat di halaman-halaman yang selanjutnya ya terkait dengan Rasulullah disusui. Jadi bayinya Rasul dengan bayi yang anak yang menyusuinya itu sudah berbeda. Ya Rasul di usia 2 tahun, Rasul di usia 5 tahun dengan seusianya, ya itu juga sudah berbeda. Ya ini termasuk bagian daripada peristiwa yang terjadi pada diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya dan itu di luar nalar manusia, ya di luar kemampuan nalar manusia. Nah maka terkait dengan lahirnya Rasul, terkait dengan dikhitannya Rasul, berikutnya apa Bu? Disusuinya Rasul. Ya maka ada 2 wanita selain ibunya, kan ibunya Aminah Bu ya, setelah dilahirkan, maka kemudian kakeknya Rasul Abdul Muthalib, nanti Ibu bisa baca di halaman 107 dan seterusnya. Ya, kakeknya Rasul itu kan mencari-cari siapa yang bisa menyusui Nabi. Ya, jadi dulu yang pertama kali menyusui adalah Thuwaibah. Ya, Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu apanya Nabi Bu? Kan paman. Ya, jadi ada Abdullah bapaknya, ada Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Tapi Hamzah juga disusui oleh yang menyusui Nabi. Ya, jadi Hamzah itu statusnya paman Nabi, tapi juga statusnya sebagai saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Ya, nanti ini agak unik juga nih muncul nanti nih Bu. Termasuk nanti mohon maaf Bu ya. Terkait dengan misal gini. Seorang ibu punya anak perempuan. Bahasa mudahnya gini. Nenek, gitu aja Bu ya. Seorang nenek menyusui cucunya. Mungkin jarang terjadi, ya dikatakan jarang karena pernah terjadi. Dan mungkin terjadi. Ya, jadi ketika si nenek menyusui cucunya, itu kan statusnya bisa berubah tuh. Berubah dalam arti kondisi tertentu. Si cucu itu di satu sisi dia cucu, ya. Tapi bagi anak-anak si nenek kan berubah tuh. Ya menjadi saudara sesusuan. Dampaknya ada dampak tidak Bu? Nah pernikahan nantinya. Ya terkait dengan pernikahan misal kan sepupu misal ibu punya keponakan, boleh tidak nikah ibu dengan anak ibu dengan keponakan itu? Kan boleh. Tapi kalau sudah menjadi sesusuan tadi, tidak boleh. Nah itu diantaranya. Ya jadi ada konsekuensi yang harus diambil. Ya ada konsekuensi hukum di situ. Ya tidak boleh. Kemudian si cucu yang disusui tadi itu menikah dengan ya lingkungan daripada keluarga tadi itu. Ya karena ini dampak ya.
dampak persusuan tadi, ya sehingga termasuk yang tidak boleh dianggap remeh. Ya bahkan pernah terjadi pada masa Rasul, ada seorang sahabat yang benar menikah, ya menikah dengan seorang perempuan. Setelah menikah ditelusuri, ternyata apa bu? Loh kok sama-sama? Dulu saya disusui oleh ibu fulan, kata yang perempuannya istrinya saya juga disusui oleh ibu fulan. Yang terjadi harus gimana nih bu? Harus dipisah. Padahal sudah terlanjur cinta, terlanjur juga sudah bisa jadi punya anak dan seterusnya. Ya, tapi dalam Islam begitu. Ya ada konsekuensi terkait dengan anak yang sudah disusui tadi. Nah, maka Thuwaibah yang merupakan hamba sahaya Abu Lahab, ya pernah menyusui Rasul. Demikian juga dengan kakek Rasul mencari siapa yang bisa menyusui Muhammad. Ibu-ibu, setelah kemudian dicari, kan Nabi Muhammad statusnya apa? Anak yatim. Beliau katakanlah, ya beliau seorang yang miskin. Ketika ada kafilah, kalau zaman dulu di antara profesi wanita zaman dulu itu adalah apa? Menyusui anak orang. Ya, jadi ibu-ibu zaman dulu itu nyari, siapa nih yang baru lahir nih? Ditawarkan. Ya, siapa yang anaknya saya asuh dan saya susui? Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang enggak ya, sampai 2 tahun ya. Ada yang sampai 5 tahun? Ada ya. Kalau bahkan 2 tahun seharinya kalau anak susuan ya. Jadi sampai 2 tahun. Karena Rasul pun dengan Halimah Sa'diyah, yaitu kan sampai berapa? 2 tahun disusui, tapi hidup sampai usia 5 tahun. Ya jadi ibu sekalian zaman dulu begitu. Ya datang kafilah, ya rombongan yang menawarkan dirinya untuk apa? Menyusui anaknya. Setiap kali Rasul ditawarkan, ini saya punya anak nih, ya ini Muhammad. Tapi ditanya mana bapaknya, kemudian tidak ada, miskin. Kafilah itu gimana bu? Nolak, enggak mau. Akhirnya ketika rombongan Bani Bakar yang di situ ada Halimah Sa'diyah, dia malu kalau pulang ke kampung halamannya tidak bawa bayi untuk disusui. Ya, jadi otomatis bu ya, Halimah itu beliau juga sedang punya bayi. Ya, beliau sedang punya bayi, maka agar mendapatkan penghasilan, ya maka apa? Dia mencari bayi yang lain untuk juga disusui. Nah, ketika rombongan pulang masing-masing pada bawa ya bayi, tersisa tinggal Halimah Sa'diyah. Dia pulang enggak bawa apa-apa. Akhirnya ngomong ke suaminya, udah, ya bang, udah yang tadi kita ambil. Ya, kata suaminya gimana? Enggak mau, jangan, nanti bikin susah. Ya, ini baru satu bayi yang kita punya aja kita sudah susah tidur. Ya, kan begitu, itu dalam redaksinya. Ya, Halimah Sa'diyah dengan suaminya punya bayi, itu nggak bisa tidur bu. Anaknya rewel, nangis terus dan seterusnya. Ya, mungkin ibu senang ngasuh punya anak, si bapak gimana bu? Aduh, kelenger ini. Ya, baru satu sudah pusing, nggak bisa tidur. Lantas bagaimana kalau 2? Halimah Sa'diyah seorang istri kekeh. Ya dia maksa kepada suaminya, pokoknya enggak, kita harus bawa, ini harga diri ini. Ya kita pulang ke kampung kita tidak bawa bayi, ini malu kita. Ya akhirnya langsung, ya si suami akhirnya terpaksa menyetujui. Ya akhirnya kembalilah ke rumah Abdul Muthalib. Akhirnya katakan, sudah pak, sini bayinya akan kita susui dan kita rawat. Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kemudian Rasulullah berada di pangkuan Halimah Sa'diyah disusui, itu ya Rasulullah lahap begitu ya. Akhirnya Rasulullah setelah menyusui tidur, setelah menyusui juga tidur, kemudian bayinya Halimah itu yang tanya susah tidur bu, ya kemudian menyusui juga kemudian tidur. Begitu juga dengan ayah dan ibunya, Halimah dan suaminya bisa tidur, sehingga dikatakan ya mereka kaget. Ini kita berhari-hari ini nggak bisa tidur. Ya tapi dengan mengambil anak bayi itu Rasulullah, ya kenapa? Mereka semua bisa tidur. Ketika dibawa, yang kemudian datang ke termasuk apa? Ya, keledainya, kan mereka pakai keledai bu. Bayangkan bu ya, suami, ya kemudian Halimah istrinya dengan 2 bayi, belum lagi bawa perlengkapan, itu dengan 1 keledai. Bayangkan, keledainya yang tadi udah reyot begitu ya, udah jalannya pelan. Itu tiba-tiba bu, itu jadi kuat.
Ya, jadi kuat dan bisa menyusul rombongan yang lain pada bingung itu. Ya ini ada apa ini kok tiba-tiba berubah keretanya ya menjadi wush. Yang tadinya kereta biasa jalur Tanah Abang mana ya? Ya, kalau yang kereta biasa kan ada LRT, MRT, ada wush, ada apa lagi? Ada KRL. Ya, yang tadinya KRL sudah ngebut, nah 5 saatnya tiba-tiba berubah itu menjadi wush. Ya, ini luar biasa. Ya, maka mereka kaget. Demikian juga ketika pulang sekalian. Ketika pulang, Halimah kan meninggalkan ya domba-domba, kambing-kambing. Ya, itu tiba-tiba ya kambing-kambingnya gemuk-gemuk. Ya, makannya kemudian terpenuhi kebutuhan kambing itu. Yang kemudian air susu kambing-kambing tadi yang kemudian tadinya tidak ada, ketika diperah gimana Bu? Jadi banyak. Para tetangganya lihat ini kok berubah. Ya. Tidak seperti yang dialami oleh Halimah Sa'diyah. Ya, sehingga kemudian suaminya menyatakan, ya ini bagian daripada keberkahan. Ya, coba Ibu dilihat ya. Ibu dilihat di halaman mana ini? Ya sudah nanti dibaca Bu ya, halaman 110-nya. Ya, ini termasuk bagian daripada keberkahan. Nah, ini di halaman 110 bagian alinea hampir terakhir Bu. Berarti alinea ketiga. Ya, tapi yang paling bawahnya itu, alinea ketiga paling bawah. Ya, maka Halimah berkata, ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Ini doa dari seorang istri ya. Doa dari seorang istri ketika si istri mendoakan, ya yang tadinya tidak mau suaminya mengambil anaknya, ya tapi kemudian si istri mendoakan agar mudah-mudahan dengan mengasuh anak, dengan kemudian menyusui bayi itu Nabi Muhammad ketika kecil, semoga Allah memberkahi. Yang tadinya Halimah merasa kerepotan dengan mengasuh Nabi Muhammad ringan. Yang tadinya Halimah Sa'diyah bahasa ininya miskin begitu ya. Itu dengan merawat Rasulullah kemudian menjadi hidup yang berkecukupan. Ya, kemudian kambing-kambingnya yang tadinya kurus kering begitu, bahkan tidak mengeluarkan air susu, ya dengan kemudian merawat, mengurus dan menyusui Rasulullah kemudian menjadi susunya banyak. Ya, berbeda dengan para tetangganya. Ya, sehingga bahkan orang-orang tadi ketika keledainya bisa ngejar, ya sampai mereka berkata, demi Allah keledaimu itu kini semakin tambah perkasa. Ini luar biasa. Ya, ini semuanya Bu? Bagian daripada keberkahan. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sekalian, coba kita lihat nih Bu, ini poin pentingnya nih. Siti Aminah, ibunya Rasul. Kan ini seorang ibu nih Bu. Idealnya yang menyusui itu adalah ibu. Tapi kalau zaman dulu begitu Bu. Zaman dulu itu, ya Mekah itu dianggap daerah yang mungkin bahasa kita polusi lah. Ya, daerah yang polusi. Maka ingin anak-anaknya itu hidup di tempat yang sehat. Nah, maka di daerah yang masih aman, yang masih yang belum terkontaminasi begitu Bu ya, yang belum ada polusi, itu diantaranya Bani Bakar itu. Ya, Bani Bakar itu tempat tinggalnya Halimah Sa'diyah. Jadi zaman dulu mereka ingin anak-anaknya itu disusui oleh wanita lain. Yang mana wanita lainnya itu berada di tempat yang masih masih aman. Ya, daerah yang kemudian masih tentram, masih adem, yang masih tidak ada polusi. Nah, maka Halimah itu yang menyusui, bukan seorang ibu. Ya, bukan Siti Aminah. Dan Halimah Sa'diyah itu sekalian, itu dibayar. Yang bayar siapa Bu? Kakek Rasul, yaitu Abdul Muttalib. Ya, maka Ibu, pelajarannya apa? Apa hukum istri menyusui suami? Maaf. Biar nggak ngantuk Bu ya. Ini tidak dibahas kan itu. Ini maksud saya adalah apa hukum ibu, jangan istilah. Apa hukum ibu menyusui anaknya yang bayi tadi? Hukumnya apa? Ibu sekalian, ada dua pendapat nih. Pendapat yang pertama menyatakan ibu wajib menyusui anaknya. Itu pendapat ulama. Tapi Ibu, pendapat mayoritas ulama, jadi kalau dari madhab itu ya, dari satu madhab mengatakan wajib seorang istri menyusui, seorang ibu menyusui
anaknya. Itu satu pendapat dari 3 pendapat. Yang jumhur ulama, sisanya yang 3 itu, mereka menyatakan seorang ibu tidak wajib menyusui anaknya, tapi bersifat anjuran. Tapi tidak wajib. Dasarnya apa, Bu? Dasarnya riwayat tadi. Rasulullah lahir, yang menyusui bukan ibunya. Apakah Aminah tidak punya air susu? Punya. Ya, tapi apa? Beliau ingin anaknya disusui oleh yang lain. Maka para ulama, jumhur ulama menyatakan yang wajib menyusui adalah ayah. Ayah harus mencarikan ibu yang mau menyusui anaknya. Bisa dipahami, Bu, ya? Jadi yang satu mengatakan ibu wajib menyusui anaknya, berarti tidak boleh yang lain. Pendapat yang kedua, yang wajib itu ayah. Ayah harus mencarikan siapa yang bisa menyusui anak saya ini. Otomatis nanti gimana, Bu? Si ayah akan memberikan upah. Ya, untuk apa? Kepada orang atau kepada ibu yang menyusui anaknya. Seperti siapa? Abdul Muthalib. Karena Abdullah, ya, ayah Rasul sudah nggak ada, diambil alih oleh kakeknya. Yang berupah siapa? Abdul Muthalib. Ya, sang kakek. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu sekalian, coba Ibu yang punya Al-Quran buka dulu surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat ke-28. Coba saya ingin tahu dulu ayat yang ke-7, coba mohon dibaca, Bu. Mudah-mudahan tidak salah. Al-Qasas ayat yang ke-7. Betul, Bu, ya? Bunyinya wa auhayna. Ya, silakan dibaca, Bu. Artinya boleh. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Baik, terima kasih. Jadi di situ ada kata-kata wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, kami ilhamkan kepada ibunya Musa, yaitu apa? Susuilah. Kata-kata susuilah perintah bukan? Perintah. Maka dalam memahami ayat itu ada yang menyatakan karena itu perintah, maka wajib bagi setiap ibu menyusui anaknya. Pendapat yang kedua, perintah di situ bukan wajib, tapi apa, Bu? Bersifat anjuran. Ya, jadi selama kemudian suami mampu mencari ibu lain, seperti kasus Halimah Sa'diyah tadi itu, untuk menyusui anaknya tadi, maka apa? Wajib bagi ayah untuk mencari. Ya, ibu yang menyusui tadi dengan biaya dari sang ayah. Jadi yang membiayai bukan ibu, tapi siapa, Bu? Ayah. Nah, baru berikutnya yang jumhur ulama tadi menyatakan kalau si ayah tidak mampu untuk mencarikan, mungkin karena dari sisi finansial, atau yang kedua adalah karena si bayi misal tidak bisa disusui kecuali oleh ibunya, atau yang ketiga karena faktor kesehatan ibu. Kan ada juga, Bu, ya, kalau ibu melahirkan tidak menyusui, dampaknya ke ibu ada tidak, Bu? Ada tidak, Bu? Ada. Ya, kan menyusui itu bagi seorang ibu yang melahirkan itu kan ada unsur untuk ya kesehatan ibunya juga. Ya, untuk memulihkan, ya bagaimana lah itu medis ya yang berbicara. Ya. Maka hukum asalnya sekalian ada yang mengatakan wajib, yang kedua hukum asal menyatakan apa? Ini sifatnya anjuran, tetapi dalam kondisi tertentu akan berubah menjadi wajib. Ya, maka ini pendapat yang kedua kuat. Ya, pendapat yang kedua itu mengatakan sifatnya adalah anjuran, tapi dalam kondisi tertentu akan menjadi wajib. Misal apa? Ketika suami tidak mampu mencari, ya untuk membiayai ibu lain yang menyusui. Atau yang kedua, kalau kondisi anak tidak menyusui,
ya tidak disusui oleh ibunya, ini madaratnya akan muncul kepada sang ibu. Ya, atau yang ketiga adalah bayi itu tidak mau nyusu kecuali kepada ibunya. Seperti siapa, Bu? Seperti Nabi Musa. Coba aja lihat. Nabi Musa, Raja Firaun kan nyari nih, siapa yang menyusui. Tapi Nabi Musa gimana, Bu? Nolak, enggak mau. Dan ibu ini enggak mau, dan ibu yang itu enggak mau, nolak. Pasti disusui oleh ibunya sendiri. Ya maka paling tidak di 3 hal ini. Ya 3 hal ini ya terkait dengan hukum ya seorang ibu menyusui anaknya, maka ada 2 pendapat besar. Ya, yang satu mengatakan wajib bagaimanapun kondisinya. Ya pendapat yang kedua adalah menyatakan bukan wajib tapi sifatnya anjuran. Ya kalau anjuran tuh dalam arti gimana, Bu? Dalam kondisi tertentu ibu tidak menyusui, boleh tidak? Boleh, kan bisa saja. Ya ibu mungkin harus bekerja, ibu kan harus, ya kan masa cuti melahirkan tuh berapa, Bu? 3 bulan ya, padahal anak harus disusui berapa? Bisa 2 tahun. Walaupun sekarang sudah zaman modern, ya sudah bisa dengan apa istilahnya, ada apa, Bu? Ya misalnya dengan dipompa kemudian di freezer, Bu ya, di freezer atau apa? Ya freezer. Bahkan mungkin sekarang juga nanti terkait dengan Nabi disusui oleh Halimah, disusui oleh Thuwaibah. Ini nanti muncul, Bu, teori terkait dengan jual beli ASI. Ada tidak, Bu, jual beli ASI? Kan ada. Ada kan ya, tabung atau apa istilahnya? Ya tabung ASI itu kan ada. Yang mungkin jual beli ASI di online bisa jadi, saya belum nyari ya. Mungkin bisa jadi ada. Ya, apakah boleh membeli ASI atau jual beli? Jual beli ASI itu kalau dilihat dari hukum tadi itu boleh. Hukumnya boleh. Ya karena Halimah disusui juga, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah juga bayar. Ya Thuwaibah juga demikian. Ya termasuk Nabi Musa, dicari siapa yang menyusui Nabi Musa kan dibayar tuh. Ya, yang bisa menyusui Nabi Musa siapa? Nah maka nanti terkait dengan anak yang disusui dengan ya ASI, misal beli secara online, hukum asalnya boleh, tapi ingat harus diteliti. Ya dalam arti gini, Bu, khawatirnya nanti apa? Harus diteliti siapa ini pemiliknya. Ya karena kan ada kaitan dengan hukum ya persusuan tadi itu. Ya jangan kemudian di masa yang akan datang ya tanpa diketahui ternyata pasti anak menikah dengan yang saudara sesusuannya itu. Ya jadi memang harus jelas. Ya harus jelas, kalaupun boleh itu harus jelas. Ya artinya dengan orang yang jelas saja. Ya jelas dari sisi nasabnya, jelas juga dari sisi apa, Bu? Secara medisnya. Ya jangan sampai gitu ya, mohon maaf nih, Bu. Ada wanita yang baru melahirkan ternyata apa? Terindikasi atau divonis AIDS. Nah, itu boleh tidak tuh, Bu? Secara medis anak disusui dengan, kan tidak boleh. Ya, itu rawan. Ya, jadi boleh tapi perlu dikaji lagi tadi. Aspek-aspek yang lainnya. Ya maka yang aman itu kalau mau disusui ya sudah disusui dengan orang yang kita kenal, yang sudah jelas. Ya yang sudah jelas, misal istri sakit kemudian dirawat, nggak mungkin. Ya kemudian ada tetangga yang baik misal. Ya tetangga yang baik juga sama, udah sama saya dulu sini, udah biar saya. Boleh tidak begitu, Bu? Dibolehkan. Berarti apa, menjadi saudara? Ya saudara sesusuan. Ya atau saudara sepersusuan dengan anak ya daripada sang ibu tadi. Baik ya ibu sekalian, maka ini terkait dengan keberkahan ya daripada Nabi kita Muhammad SAW ketika kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Dan yang terakhir adalah peristiwa besar ibu sekalian di halaman 113 itu adalah terkait dengan peristiwa di luar nalar manusia, dibelahnya dada Rasul. Pernah dengar, Bu, cerita itu? Ya, jadi Rasul ketika itu ya beliau berumur 4 atau 5 tahun. Itu ada di halaman 113. Ya, di halaman 113 terkait dengan terjadi peristiwa syakkus sadri. Ya, terjadi peristiwa dibelahnya dada Rasulullah, dan dari sisi hadisnya sahih. Ya, riwayat Imam Muslim. Jadi ketika Halimah Sa'diyah itu kan menyusui Rasulullah sampai 2 tahun, kemudian itu tetap tuh hidup bersama dengan Halimah. Ya karena Halimah minta ke ibunya, udah ibu nanti Muhammad dengan saya saja. Nah ketika sudah menginjak 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa di belah dadanya itu. Ya jadi anak-anak
ya yang sisa Rasul menyaksikan, ya, dan Rasul dengan anak-anak kecil itu pada bermain. Tiba-tiba malaikat Jibril menangkap Rasul, memegang Rasul, kemudian dibedah. Dan itu kan kasat mata tuh, ya, kasat mata yang kemudian dikeluarkan, ya, segumpal darah dari dada beliau, yang kemudian ini adalah bagian dari setan yang ada pada dirimu. Lalu malaikat Jibril mencucinya, ya, mencucinya dengan apa? Di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata kembali dan masukkannya ke tempat semula. Ibu sekalian, di sini ada pelajaran. Yang pertama, kita harus meyakini peristiwa itu. Itu benar terjadi, dan itu di luar nalar dan di luar kemampuan otak atau nalar manusia. Karena ini kan yang berbicara adalah Allah dan yang menangani adalah Jibril. Udah urusannya adalah Allah dengan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Maka peristiwa yang terjadi, kejadian yang terjadi, kalau itu kehendak Allah, demikian juga dilakukan oleh malaikat Jibril, kan sudah di luar apa? Di luar nalar. Ya, di luar kemampuan kita. Walaupun banyak, ya, para tokoh, para termasuk kalangan orientalis juga mentertawakan. Ya, masa itu, ya, masa apa itu Jibril? Ya, termasuk juga ada kalangan Syiah juga yang menolak riwayat itu. Ini kayaknya kisah yang, ya, ada kesan kisah apa sih istilahnya, Bu? Yang di luar, ya, dongeng yang di luar nalar, kemudian tidak masuk akal. Ya, sehingga banyak orang yang mengingkari. Ya, maka yang pertama Ibu sekalian, kisah ini benar, valid. Yang kedua, Ibu, peristiwa dibelahnya dada Rasulullah ini sebagai embrio dalam dunia medis terkait dengan pentingnya munculnya apa? Spesialis apa, Bu? Bedah. Pertama spesialis bedah dulu gitu ya. Spesialis bedah secara umum, kan ada bedah umum kan begitu, Bu, ya? Kan bedah umum itu kan mulai dari sini. Bedah umum itu dari kepala, Bu, ya? Apa dari sini? Sampai ke daerah pusat, itu bedah umum. Ya, kan ada dokter bedah umum. Kan mereka punya wewenang apa? Kan nanti berikutnya ada sudah lebih spesialis lagi. Ya, bedah jantung, ada bedah apa lagi, Bu? Kan kalau ada yang khusus pakar bedah tumor kan ada lagi tuh, onkologi, ya. Kemudian sudah beragam lagi itu keahlian. Ya, sudah beragam lagi keahlian. Nah, maka dengan dibedahnya malaikat Jibril membelah dada Rasul, itu bagian daripada embrio. Ya, embrio terkait dengan apa? Pentingnya spesialis bedah. Kalaupun tadi bisa dengan jantung. Kemudian kalau bedah kepala udah lain lagi, Bu, spesialisnya, ya. Apa Bu istilahnya? Kalau yang otak itu sudah apa? Spesialis apa lagi, Bu? Intinya sudah beragam lagi, ya. Kemudian mulut kita dibedah kan ada, ya, bedah mulutnya, udah luar biasa itu. Ya, bedah mulut, luar biasa. Kalau bedah dompet, ibu-ibu jagonya lah. Bedah dompet suami, ya. Nah, Ibu sekalian, ini pelajaran yang penting, ya, yang bisa kita ambil. Dan saya berharap nanti masih ada waktu sekitar 10 menit, ya, bisa untuk sesi tanya jawab. Ini Ibu sekalian yang kita bahas, ya, terkait dengan kelahiran Nabi kita. Demikian juga dengan sebagian peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ya, yang di luar nalar manusia, yang mengiringi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir tadi kita berhenti di terkait dengan peristiwa, ya, dibedahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ibu, mungkin di antara Ibu ada yang atau jamaah ada yang ingin menanggapi, bertanya terkait dengan materi ataupun yang lainnya, saya persilahkan. Silakan. Ada di antara Ibu? Oh, boleh. Boleh dikasih ininya, kasih mic-nya. Kenapa? Enggak nyala? Tadi kan Pak Ustadz bilang mualaf itu kan harus di hitam, ya? Yeah.
disunat gitu ya. Itu berlaku sama wanita juga yang mualaf. Baik. Ada lagi Bu? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi di antara Ibu? Silakan biar sekalian. Baik, sambil menunggu Bu ya. Sambil menunggu nanti biar sambil mic-nya itu berputar. Terkait dengan pertanyaan Ibu, ya terkait dengan khitan bagi laki-laki itu adalah wajib, ini pendapat yang kuat. Ya walaupun ada pendapat lain yang berbeda, tetapi pendapat yang kuat khusus untuk yang laki-laki adalah wajib. Adapun yang wanita terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan tetap wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ya dianjurkan atau sebuah kehormatan ya bagi seorang wanita yang melakukan khitan. Ini terkait dengan orang yang memang dari awal dia muslimah, dia Islam. Ya, demikian juga berlaku bagi yang yang wanita yang mu'alaf. Tetapi masalahnya apakah kemudian kan mu'alaf berarti sudah berumur. Ya, ada yang sudah ya, maka Allah alam ya. Ini sempat di daerah Pondok Gede begitu ketika diundang dokter spesialis yang juga bicara tentang khitan ya, sampai melontarkan pertanyaan, ini ibu-ibu jangan-jangan yang hadir ini baik yang belum disunat ini gitu. Ini apakah kemudian itu perlu? Ya, maka ini kan sudah lewat nih masanya. Ya, maka Allah alam mudah-mudahan tidak termasuk. Ya, maka paling tidak kalau penekanan terkait dengan yang khitan tadi itu lebih cenderung kepada yang masih apa Bu? Ya, yang masih kecil. Ya, yang masih kecil karena bayi juga kalau usianya, kan ada bayi yang usianya 1 tahun pun ketika oleh dokter diperiksa, oh belum waktunya ini untuk dikhitan. Jadi masih susah lah. Ya, nanti coba kalau sudah 2 tahun. Ya, nanti baru apakah kemudian bagaimana khitannya? Yaitu secara medis yang menangani. Ya, secara medis yang menangani dan biasanya ya adalah beberapa dokter yang bisa menangani hal itu. Jadi intinya untuk ibu yang mu'alaf itu sudah tidak perlu. Ya, sudah tidak perlu untuk melakukan khitan ya karena kondisi demikian juga dengan hukumnya berbeda dengan hukum asal khitan laki dan perempuan juga itu sudah berbeda. Penekanannya kalau yang laki-laki lebih dominan untuk wajib ya, sementara yang perempuan terjadi silang pendapat. Maka wanita yang mu'alaf ya dengan usia juga yang sudah istilahnya Bu ya sudah dewasa ya, maka insya Allah tidak masalah kemudian tidak di khitan ya, insya Allah tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi sehingga yang wajib bagi wanita yang mu'alaf tadi setelah syahadat sudah tinggal melakukan rukun Islam yang lain. Begitu Bu ya, jadi tidak sampai pada tidak harus ya, kalaupun tidak melakukan itu sudah cukup ya, tidak khitan itu sudah cukup. Baik, yang lainnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dengan Ibu siapa? Ibu Ella. Dengan ini Ibu? Iska. Ibu? Iska. Silakan Ibu, silakan. Ustaz, kan tadi katanya akikah wajibnya umur 7 hari. Iya. Katanya ada yang 14, 21 atau 21. Itu benar nggak Ustaz? Ya, jadi terima kasih Ibu. Masih Ustaz? Oh, masih. Ya, silakan. Iya, zaman dulu kan karena mungkin ekonomi juga, terus belum kan Ustaz. Terus tetap wajib nggak kalau udah dewasa gini, udah sampai saat ini gitu? Iya. Ya, udah itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ibu terkait dengan pertama dari definisi akikah secara umum. Definisi akikah itu adalah menyembelih hewan atau dalam hal ini adalah kambing atau domba. Ya, kalau yang lahirnya anak perempuan maka cukup 1. Kalau yang lahirnya anak laki-laki maka 2. Ya, dan itu para ulama katakan disembelihnya di hari ke-7. Itu yang pertama. Ya, dari sisi definisi disebutkan ke-7. Nah, adapun terkait dengan bagaimana kalau tidak yang hari ke-7, maka tadi ada mengatakan 14, kemudian 21 hari. Jadi sudah 7, 14, 21 hari. Itu penekanan sifatnya. Ya, jadi yang bahasa lainnya yang paling afdal ya hari ke-7. Kalaupun tidak ya sudah sampai hari ke-21.
Nah, bagaimana kalau kemudian di luar 21? Apakah masih boleh? Pendapat yang kuat boleh. Ya, hanya sifatnya tadi, keafdalannya. Ya, jadi kalau yang satu kan samalah. Ya, kalau yang satu dapat nilainya 100 misal, yang ini dapat 90, nanti 80, nanti yang berikutnya tinggal. Tapi tetap itu sah. Dan itu statusnya adalah akikah. Nah, adapun kemudian ya dalam arti misal sudah umur 2 tahun ternyata baru mampu. Apakah perlu diakikahi? Silahkan. Ya, tetap namanya adalah akikah. Walaupun di antara sebagian ulama mengatakan itu bukan akikah namanya. Namanya apalah adalah ya statusnya sudah berubah jadi sedekah. Ya, apapun nanti namanya, tapi tetap para ulama terjadi silang pendapat dan yang kuat Allah alam. Ya, ketika si anak itu setahun, anak kuning sudah 2 tahun dan orang tua baru mampu, maka pendapat yang kuat Allah alam boleh untuk dilakukan. Dan catatan ingat Bu ya, yang melakukan akikah itu adalah siapa? Orang tua. Pertanyaannya kalau ibu sekarang, ya dengan usia sekian, sudahlah sekarang lah. Ya, aduh kayaknya saya setelah ngobrol dengan orang tua kok belum diakikahi, apakah saya wajib mengakikahi? Ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang kuat tidak perlu. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak usah. Tidak usah seseorang mengakikahi dirinya. Ya, ibu kan mampu ya untuk beli kambing. Udahlah saya mau akikahi diri saya. Itu enggak. Kenapa? Kewajiban akikah itu bukan pada anak. Ya, itu pada orang tua. Ketika orang tuanya tidak mampu, gugur kewajiban itu. Ya, gugur kewajiban itu. Nah, makanya sekalian, walaupun ada pendapat yang kedua yang menyatakan enggak apa-apa akikahi, karena kalau tidak akikahi itu status anak itu apa? Dia tergade. Ya, dia tergade, dia masih terbelenggu begitu. Ya, sehingga tidak bisa lepas dari gadaiannya, tidak lepas dari belenggunya itu kecuali harus diakikahi. Jadi ringkasnya Ibu, untuk ibu-ibu yang hadir ya dan usia yang sudah dewasa, sudah punya penghasilan, itu tidak wajib. Ya, tidak usah akikah lagi. Kalaupun mau sudah, nanti bulan kita akan ada kurban nih. Nah, sudah dahulukan untuk kurban saja. Ya, dahulukan untuk kurban. Ya, insya Allah kalaupun orang tua dulu belum mampu, ya sudah, namanya juga tidak mampu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah tidak akan membebani seseorang yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Ya, demikian barangkali Ibu sekalian, ya terkait dengan akikah tadi. Walaupun kemudian si bayi perempuan dengan 1 ekor kambing, bayi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, tapi kalau tidak mampu hanya 1 ekor, boleh tidak? Boleh. Ya, dibolehkan karena memang mampunya hanya 1. Ya, bagi yang tidak mampu dibolehkan. Ya, kambing. Ya, jangan ayam, jangan burung. Oh, mau sapi. Kalau kambing, sunahnya memang kambing. Tapi kalau ibu mau sapi, nanti aja lah Idul Adha aja sapi ya. Ya. Oh, ibu mau sapi sekalian. Ya, jadi ibu kalau bisa sesuai sunahnya kambing. Nah, kalau ibu mau sapi, nanti Idul Adha nih Bu. Ya, Idul Adha aja. Ya. Ya, barangkali demikian ibu sekalian kajian kita di kelas Sirah Nabawiyah ini, dan karena sudah waktu jam 9:30, ya maka saya kembalikan kepada moderator, dan dari saya cukupkan. Mohon maaf jika kesalahan dan kekeliruan. Ya, walafiminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.